Tenang. Aku akan bertanggung jawab padamu. 300.000 yuan, tidurlah dengan orang di dalam sana. Uang ini jadi milikmu. Jang Nuan, asal bisa melewati malam ini, Ibu bisa operasi pakai uang ini. Kok lama sekali? Dia tidak sadar kan? Tenang. Dia tidak lihat wajahku. Masalah malam ini, kamu harus tutup mulut rapat-rapat. Kalau sampai aku tahu, Tenang saja, aku bersumpah. Pasti tidak akan ada yang tahu. bagus kalau sudah paham. Kalau bukan karena kamu perawan, mana mungkin kamu bisa gantikanku tidur dengan Mu Yuan? Ambil uangnya dan pergi. Aku akan suruh orang antarmu pergi. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Pergi. Dokter, aku sudah dapat uang. Segera operasi ibuku. Nona Jiang, uangnya sudah terlambat. Nyonya Jiang meninggal tadi malam. Simpan saja ini. Nona Jiang, orang mati tak bisa hidup lagi. Tabahlah menerima takdir. Nona Jiang, Nona Cheng menyuruh saya mengantarmu ke luar negeri. Apa katamu? Jang Nuan sedang hamil. Aku hamil. Dokter, apakah tidak ada kesalahan? Tidak, bayinya sudah 3 bulan dan sehat. Jang Nuan brengsek ini, berani-beraninya hamil. Ini anaknya Qin Mu Yuan. Non, apakah kita harus... Tidak perlu. Anak ini masih berguna bagiku. Sejak itu Mu Yuan tak pernah menyentuhku. Anak Jang Nuan ini, tepat waktunya. Mu Yuan pulang malam ini. Aku punya kabar baik. Dorong, sebentar lagi. Keluar. Mu Yuan, lihat cepat. Ini anak kita. Anak. Dokter, mana anakku? Anak itu? Anaknya sudah lama tidak ada. Bayi yang kamu lahirkan sudah meninggal dalam kandungan. Dokter. Tidak mungkin. Aku tadi jelas dengar tangisan bayi. Bagaimana bisa bayi mati? Aku tak peduli. Aku mau lihat anakku. Tangisan apa? Itu halusinasimu. Sudah kubilang bayi itu mati. Mau lihat bayi? Coba cari di tong sampah lantai bawah. Anak, Ibu yang tak berguna. Aku sudah kembali ke negeri ini. Alamat villa pilihan. Kirim saja padaku. Tenang saja, aku ini desainer pakaian top. Wawancara kecil begini, pasti bisa kuhadapi. Pria ini ganteng banget ya. Rasanya familiar sekali. Dirutkin. Terima kasih. Jang Nuan, malu-maluin banget. Wanita ini terasa sangat familiar. Selidiki wanita ini.
Hai Cheng, akhirnya aku kembali. Katakan, siapa kamu? Kenapa kamu di rumahku? Ada perempuan jahat mau menangkapku. Jangan sampai dia tahu aku di sini. Perempuan jahat, jangan-jangan pedagang manusia. Tenang saja, Dek. Kakak tidak akan biarkan perempuan jahat membawamu pergi. Permisi, ada orang di rumah, Cek. Ada perlu apa? Gini, anak kami hilang di sini. Mau tanya, tidak ada. Tidak ada anak di sini. Maaf, sudah mengganggu. Dasar anak haram. Lari kemana? Sudah pergi? Ada kontak orang tuamu? Nanti orang tuamu yang jemput. Halo? Siapa nama ayahmu? Ayahku bernama Qin Muyuan. Bapak Qin. Ya, begini. Anak Anda sekarang bersama saya. Tolong segera datang ke sini. Putar balik ke villa nomor 18. Sekumpulan orang tak berguna. Bahkan menjaga anak saja tidak becus. Untuk apa aku mempekerjakan kalian? Muyuan. Xiaoyan juga bukan. Pertama kali kabur keluar, tidak akan terjadi masalah. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Baik, segera datang. Diam saja, cepat cari dia. Makanlah. Kakak cantik, masakanmu enak sekali. Seperti rasa masakan mamiku. Xiaoyan pintar bicara manis, tapi ucapan ini jangan diucapkan di depan mamimu. Dia akan sedih mendengarnya. Dia bukan mama, dia wanita jahat. Sudah, makan dulu. Cepat makan. Xiaoyan sangat kangen mama. Jika anakku masih hidup, mungkin seumuran dia. Dia tertidur. Xiaoyan biasanya sangat waspada. Ini pertama kalinya bersama orang asing bisa tidur nyenyak. Kau. Oh, mau di sini nerepot kimas. Sudah lama merawatnya. Tidak apa-apa. Orang dewasa seperti kalian harus lebih perhatikan anak. Anak sekecil ini lari keluar sangat berbahaya. Muyuan. Xiaoyan sebenarnya bukan pertama kali kabur. Pasti tidak akan kenapa-kenapa. Jangan terlalu khawatir. Tuan Qin, Tuan Qin, Tuan Qin. Baik, saya akan lebih hati-hati ya. Saya bawa dia pulang dulu. Saya juga perlu istirahat. Direktur utama, sudah ketemu. Namanya Jiang Nuan, asal Haicheng. 5 tahun lalu kuliah di luar negeri, baru pulang ke Indonesia. 5 tahun lalu. Benar. Saat itu, setelah ibunda Nona Jiang meninggal, dia langsung ke luar negeri. Selain itu, Katakan. Nona Jiang punya identitas lain, perancang top Wen Shui. Kebetulan besok dia akan interview di sini. Kebetulan. Pertemuanku dengannya, lalu Xiaoyan, sekarang perusahaan Qin, pasti ada maksud tersembunyi. Xiaolin, batalkan semua meeting besok. Interview ini akan saya tangani langsung. Qin Xiaoyan, aku tak akan membahas kejadian lalu denganmu. Kalau berani kabur lagi, tunggu saja nasibmu.
Sebentar lagi aku laporkan ke ayahmu, ternyata kau yang merindukannya. Baru ku bawa kau ke kantor cari dia, dengar tidak? Jawab, Qin Shaoyan. Jiang Nuan, apa yang dilakukannya di sini? Bahkan dekat dengan si anak haram ini? Tidak boleh. Aku tak akan izinkan dia masuk Qin Group dekat dengan Qin Muyuan. Jika sampai Qin Muyuan tahu, dia ibu kandung Shaoyan. Yang sebenarnya, usaha 5 tahunku akan sia-sia. Nona Cheng, heran Bos Qin hari ini membatalkan semua rapat. Ternyata karena kedatanganmu. Bahwa Shaoyan mengunjungi Muyuan. Apa itu pelamar hari ini? Benar. Namanya, apa ya? Jiang Nuan. Benar, itu dia. Apa Nona Cheng tak suka dia? Dia pandai merayu, bisa buat Shaoyan nuruti semua perintah. Pasti ada maksud tersembunyi. Tenang, Nona Cheng. Perusahaan Qin akan merekrut karyawan yang hanya ingin mengejar jabatan. Tenanglah, hati-hati di jalan. Shaoyan sudah lama tidak dekat dengan orang lain. Tuan kecil tampak sangat suka Nona Jiang. Shaolin, apa kau tidak merasa profil Jiang Nuan ini mirip dengan Shaoyan? Shaoyan, kalau kamu terus berlarian ke sana-sini, ayahmu pasti akan khawatir. Berdirilah yang manis, cari ayahmu dulu. Kakak masih ada urusan. Bagaimana? Maaf Nona Jiang, hasil wawancaramu tidak lolos. Boleh tahu alasan? Wawancara saya gagal? Apa masalahnya dengan desain ini? Alasannya? Baik. Menurut saya, kamu bermasalah secara moral cukup jelas. Lagi pula, desainmu ini mirip karya Master Wen Shui, desainer top internasional. Ini benar karyamu. Apa? Dan banyak orang sepertimu, muda tapi tidak mau belajar baik. Cuma mau masuk grup Qin menggoda CEO kami. Lihat kemampuanmu, orang sepertimu tidak layak bergabung. Desain ini benar karya saya. Mengecap saya plagiat, punya bukti? Apakah budaya perusahaan Qin hanya fitnah tanpa bukti? Kamu ini siapa? Hah, mau lihat bukti? Dengar, wawancaramu gagal, silakan pergi. Jangan ganggu proses rekrutmen. Baik. Jika budaya perusahaan Qin seperti ini, perusahaan begini tidak layak diikuti. Hah, Direktur Qin. Saya tidak tahu. Grup Qin kami boleh seenaknya menghina. Direktur Sun, Direktur Qin, kenapa Bapak datang sendiri? kenapa? Grup Qin sangat menghargai rekrutmen desainer. Saya tak boleh datang. Tentu bisa datang. Kalau saya tidak salah lihat, ini karya desainer Master Wen Shui. Saya bilang juga, karya ini terlihat familiar. Dasar licik, berani menjiplak Master Wen Shui. Untungnya, Direktur Qin punya visi tajam. Kalau orang sepertimu direkrut ke grup Qin, Departemen Desain Grup Qin akan kau hancurkan. Manajer Sun ya? Kelihatannya tadi Bapak hanya melirik cepat resume saya. Pengalaman kerja, kompetisi internasional. Wen Shui. Anda Master Wen Shui. Muyuan, 5 tahun ku tunggu, tak mau sentuh aku. Sekarang mau bertahan bagaimana? Bicaralah. Apa yang terjadi, Direktur Sun? Iya, Nona Cheng. Tangannya semakin berani menjangkau. Nona Jiang, saya mewakili Qin Group meminta maaf. Direktur Sun,
Mulai sekarang kamu turun jabatan jadi desainer. Nona Jiang, Nuan akan bergabung minggu depan, langsung jadi direktur departemen desain. Dia akan jadi atasanmu. Baik. Nona Jiang, bagaimana? Apakah keputusan ini bisa memuaskanmu? Yang saya mau hanya keadilan. Tuan Qin sangat teliti. Pantas jadi CEO Qin Group. Xiaoyan, kamu belum temukan ayahmu? Ayahmu tadi? Kakak, tolong. Ada apa, Xiaoyan? Tenang, jelaskan perlahan. Xiaoyan, cerita dulu ke kakak apa yang terjadi. Cepat selamatkan ayah di dalam. Dia pernah membantu saya. Saya rasakan lihat situasinya. Seharusnya tidak apa-apa. Hah? Xiaoyan? Qin Xiaoyan. Kamu membawa sial. Tuan Qin? Iya. Xiaoyan menyuruh saya memeriksa. Xiaoyan, Tuan Qin, Anda baik-baik saja? Bagaimana kalau saya bantu Anda ke sana? aroma tubuhmu terasa sangat familiar. Aroma tubuhmu, kenapa begitu familiar? Pak Qin, ini salah paham. Kamu salah orang. Muyuan, kamu di dalam. Pak Shin, Ada orang. Muyuan, apa dia belum pulang? Muyuan, itu kamu. Siang-siang mengunci pintu, jangan-jangan ada maling. Asisten Lin, bawakan kunci kantor. Muyuan ke sini sekarang, aku curiga ada maling di sana. Cepat. Dasar maling, sok mengganggu waktu penting, sialan. Gimana ini? Kalau orang lain masuk, harus jelaskan apa? Aku lihat di kamu. Nona Cheng, Muyuan, Keluar! siapa dia? Kenapa kau perlakukan aku begini? Suara ini, kok terdengar familiar? Apa hakmu berkutat menanyai aku? Ku beritahu, keluar sekarang. Xiaolin, aku gaji kamu bukan untuk nonton drama. silakan Nona Cheng. Aku duluan. Tuan Qin, Nona Cheng sudah. Pergi. Aku tidak melihat apa-apa. Aku kaget setengah mati. Lepaskan. Maaf. 5 tahun lalu pernah dihianati, makanya penawarnya selalu ada di dekatku. Nona Jiang, sebelumnya pernah bertemu. Tidak pernah. Pak Qin, seorang hebat seperti Bapak. Kalau pernah bertemu, mana mungkin saya lupa. Benar kan? Tak pernah. Tapi kurasa kamu terasa begitu familiar. Pak Qin, apa maksud Bapak? Maksudku, Xiaoyan sepertinya sangat menyukaimu. Mungkin karena Bapak jarang menemani Xiaoyan, kan terlalu sedikit. Pak Qin, kulihat Xiaoyan jarang sekali berbicara. Memang Bapak sibuk bekerja, tapi perkembangan anak tak boleh diabaikan. Terima kasih ya. Xiaoyan merepotkanmu belakangan ini. Akan kusediakan waktu nanti. Tidak apa-apa kok. Jiang Nuan, urusi saja caramu mengasuh anak. Kedepannya saya akan ada waktu untuk menemaninya. Antarkan setelan wanita ke kantorku sekarang juga. Direktur Qin? Ada apa? Ya, kami anak karena segera bergabung dengan perusahaan. Jika saya dilihat orang lain tidak baik. Xiaolin, antar Nyonya Jiang pulang. Jika kali ini terjadi masalah lagi, kamu tidak perlu datang lagi. Nona Jiang, silakan. Oh ya, Direktur Qin, baju akan saya cuci dan kembalikan.
Akan saya lihat siluman rubah mana berani merebut pria milik Cheng Wanro. Calang. Jang Nuan, kamu mikirin apa sih? Chin Muyuan itu pantas kamu khayalin. Cepet sadar dong. Aduh, duduklah. Kalau dia benar-benar ada niat, hari ini dia pasti nurut padaku. Jangan-jangan aku yang overthinking. Papa senyumnya kayak orang kesurupan. Dasar bocah. Berani kamu ngomong gini ke ayahmu? Iya kan? Nekat banget kamu. Sudah, tiduran yang benar. Ayo tidur sekarang. Xiaoyan, apa kamu beneran suka kakak tadi siang itu? Iya, aromanya kayak mama. Pak, boleh ganti mama yang baru? Dia ini? Sepertinya aku sudah terlalu mengabaikan Xiaoyan. Tuan, Anda ini? Saya sibuk bekerja, jarang ada waktu sarapan bersama Xiaoyan. Saya urus sendiri. Chin. Selamat pagi, Muyuan. Hari ini mau sarapan bersama kami berdua? Saya menemani Xiaoyan. Xiaoyan sudah besar. Orang tua saya terus mendesak pernikahan kita. Jangan selalu menjadikan Xiaoyan. Jangan terus menggunakan Xiaoyan sebagai alasan. Cheng Wanro, apa kau benar-benar menganggap Xiaoyan sebagai anak kandungmu? Apa Chin Muyuan tahu sesuatu? Muyuan, maksudmu apa ini? Xiaoyan, aku mengandungmu selama 10 bulan. Aku ibunya yang melahirkannya. Harusnya kau ingat baik-baik. Kau memang ibunya. Muyuan. Xiaoyan. Katakan pada Mama, apa ada orang yang menghasut Papa membicarakan Mama, ya? Chin Xiaoyan, aku sedang bicara denganmu. Anak ini, kenapa tidak tahu sopan santun? Benar-benar tidak berguna. Kemarin pergi kemana? Papamu saja tidak bisa dijaga. Biarkan wanita tak dikenal ambil kesempatan. Bangun sekarang. Hari ini jangan mau makan. Aku harus memberimu pelajaran. Kemarilah. Masuk. Chin Xiaoyan, hari ini harus membuatmu kapok. Diam di situ. Apa yang boleh dibicarakan dan tidak boleh dibicarakan. Tidak perlu aku ajari, kan? Saya paham. Ibu menghukum anak bandel. Itu sudah wajar. Kau orang yang khusus kupilih untuk membantuku. Imbalan tidak akan kukurangi. Hai. Perutku lapar sekali. Pengen banget makan masakan kakak cantik. Aku mau cari kakak cantik itu. Xiaoyan, kamu kenapa gini? Makan pelan-pelan, Xiaoyan. Apa ayahmu nggak kasih makan? Si jahat itu nakalin aku.
Jangan-jangan dulu aku salah paham. Dia bukan penculik anak. Sebenarnya babysitter keluarga Qin. Xiaoyan, masalah tante jahat nakalin kamu. Ayah dan mamimu tahu nggak? Dia bukan mamiku. Aku nggak punya mama. Ternyata Xiaoyan anak broken home. Nggak apa-apa. Kalau tante jahat nakalin kamu lagi, datang aja ke rumah kakak. Kakak yang jagain kamu. Orangnya mana? Diam aja ngapain? Cepetan cari. Iya, iya. Tuan muda, Qin Xiaoyan. Tuhan muda. Penghuni villa ini siapa ya? Katanya seorang wanita. Baru pindah beberapa hari. Belum pernah bertemu. Wanita itu. Ada orang di sini. Ada perlu apa? Begini, anak kami hilang. Boleh tanya pada Anda? Tidak lihat. Di sini tidak ada anak-anak. Kamu kalah. Sudah janji, sekarang harus belajar. Apa? Masalah kecil saja gagal. Bagaimana jadi direktur? Mu Yuan tak mungkin suka padanya. Pasti wanita lacur itu memakai sihir apa? Masuk grup Qin pun tak apa. Aku bisa usir dia. Jiang Nuan, tunggu saja. Kakak, bisa tidak kakak jadi mama aku? Xiaoyan, aku tidak bisa jadi mama kamu. Walaupun mama kamu sudah tiada, tapi kamu tidak boleh sembarangan mengakui mama. Kalau mama kamu tahu, dia pasti sangat sedih. Aku tahu kalian semua tidak menyukaiku. Xiaoyan, Xiaoyan, ada apa dengan Xiaoyan? Jangan pedulikan dia. Dia akan baik-baik sendiri. Nanti, hari ini, terima kasih sudah menjaganya. Tidak apa-apa, cuma bantuan kecil. Tuan Qin, konon pengasuh di rumahmu tidak memberinya makan. Dia masih kecil, ditindas pun tidak berani mengadu. Sebagai ayahnya, sebaiknya lebih ketat memilih orang yang menjaganya. Pengasuh, bukankah hari ini Wan Rou yang jaga Xiaoyan? Terima kasih atas peringatannya. Akan lebih kuperhatikan. Kalau begitu, saya pergi dulu. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Qin Xiaoyan buka pintu. Jahat, kalian semua jahat. Aku benci kalian. Ambil kunci cadangan dari kamarku. Ada apa? Hari ini, di tempat Tante Jiang Nuan tidak menyenangkan, berarti memang tidak senang. Tak apa. Ayah akan menyuruh orang membeli villa sebelah dan mengusirnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa membuat anakku sedih lagi. Jangan ganggu dia. Ceritakan, ada masalah apa hari ini? Baik, Dia tak mau jadi ibuku. kamu sangat suka Tante Jiang Nuan. Dia seperti ibu. Kamu punya ibu. Dia tak mau jadi ibuku. Dia tidak suka padaku. Tante Jiang Nuan bilang, ibuku harusnya istri ayah, tapi dia tak mau jadi ibuku, hanya mau jadi istri ayah. Tuan Qin, ku dengar pengasuh di rumahmu tak memberinya makan. Dia masih kecil, tak berani mengadu saat ditindas. Sebagai ayahnya, harus lebih selektif memilih pengasuhnya. Suka sekali dengan Tante Jiang Nuan. Iya. Akan ayah pertimbangkan. Posisi Anda di sini. Silakan hubungi saya jika ada masalah. Baik. Xialing, Wakil Direktur Liu memanggilmu ke kantornya. Kenapa kamu diam saja? Apa harus Wakil Direktur Liu yang datang menjemputmu? Liu Neng si mesum tua ini. Sudah berapa orang yang jadi korbannya? Xialing pasti selesai kali ini. Sudah berusaha hindari, tapi tetap tidak bisa. Ibunya sakit, tapi tidak bisa resign.
Ini jam kerja tidak kerja dengan baik. Malah membicarakan atasannya. Hah, sudah tidak mau kerja lagi. Lagi pula, kalau Xialing tidak setuju, Wakil Direktur Liu masa bisa memaksanya? Masalah ini pasti ada dua pihak yang salah. Menurut saya, bisa jadi ini Xialing sengaja merayu Wakil Direktur Liu. $300.000. Kamu tidur dengan orang di dalam. Uang ini jadi milikmu. Jiang Nuan, bertahanlah semalam ini. Ibu bisa operasi dengan uang ini. Pinao, sayang. Sudah lama ku inginkan kamu. Ayo. Biar ku cicip dulu. Tuan Liu, ku mohon, lepaskan aku. Jangan. Nanti kamu yang akan memohon padaku. Jangan-jangan kamu kira orang-orang di luar mau membantumu. Dengar ya. Kecuali mereka mau mengundurkan diri. Konon ibumu masih di rumah sakit. Kalau kamu patuh, biaya pengobatan ibumu bisa ku bantu. Nah gitu dong. Masuk saja tanpa ketuk pintu. Kamu siapa? Kok aku tidak tahu sejak kapan perusahaan kami punya karyawan secantik ini? Halo, Direktur Liu. Saya Jiang Nuan, desainer kepala baru. Jiang Nuan? Ya, ada keperluan apa? Begini Pak Liu, Direktur Chin ada dokumen perlu tanda tangan. Mendesak sekali, tolong diperiksa. Segera. Terima kasih Pak Liu. Jiang Nuan, bodinya lebih seksi dari Xialing itu. Wanita seksi seperti ini, kalau bisa kuambil, pasti sangat nikmat. Halo? Ini Cheng Wan Rao. Xiaoyan, kenapa Xiaoyan menghindari kakak? Xiaoyan tidak mau mendengar kakak. Kalau begitu kakak akan... Kakak, bisakah kamu menjadi mama aku? Mengapa Xiaoyan ingin kakak menjadi mama kamu? Anak-anak lain bilang, Xiaoyan tidak punya mama, anak liar, tak ada yang menyukai Xiaoyan. Masa sih? Xiaoyan baik hati dan penurut kan? Nona Jiang, mari kita bicara. Kontrak ini, Nona Jiang, tolong dibaca dulu. Setiap bulan Saltibity Review. Nona Jiang, jika kurang, bisa ditambah lagi, Xiaoyan sangat menyukaimu. Dia hanya mau kamu jadi mamanya. Pernyataanmu yang lalu sudah kupikirkan baik-baik. Terhadap Xiaoyan, aku kurang perhatian. Kau satu-satunya selain diriku yang ingin dekat dengannya. Dia sangat menyukaimu. Nona Jiang mengajakmu menjadi ibu Xiaoyan. Cukup temani dia saja, bersetuju? Aku akan pertimbangkan. Sejak Xiaoyan lahir, orang di sekitarnya selalu ingin menyenangkannya. Dia anak baik, sebenarnya dia paham. Mereka menyukainya, hanya karena dia putra Qin Muyuan. Tapi kau berbeda, hanya kau yang tulus menyayanginya. Baik, aku setuju. Tapi kita sepakat, aku hanya jadi ibu Xiaoyan. Jangan harap lebih. Cukup jadi ibunya dengan baik. Kita hanya hubungan kontrak, tak akan diumumkan. Ya. Kakak, kau tuh sekarang istri ayahku. Bolehkah aku memanggilmu mama? Istri. Kontrak tidak mencantumkan ini. Ah? Untuk Xiaoyan, mulai sekarang aku jadi mamamu. Hore, akhirnya aku punya mama. Sudahlah, mama harus pergi kerja. Kamu di sini, dengar kata papa, oke ya?
Aku pasti akan nurut. Simpan nomor teleponku. Hubungi aku kapan perlu. Oh iya, tunggu aku malam nanti. Kita pulang bersama. Mengerti. Jiang Nuan, apa ini bisa dibilang menjual diri sendiri? Kau bilang gitu Jiang Nuan? Ya. Usir dia dari Qin Group. Bisa saja. Tapi kalau begini, apa untungnya buatku? Ngapain aku bantu kamu? Nona Cheng? Liu Nang berani nawar. Proyek perusahaan Cheng bisa kuberikan. Dan Jiang Nuan, dia harus pergi dari Qin. Sisanya terserah kamu. Nona Cheng memang dermawan. Tenang saja. Urusan kecil ini gampang. Tak kusangka. Jiang Nuan, cepat sekali aku dapatkanmu. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, aku pasti... Tidak apa-apa. Siapapun yang butuh bantuan hari ini, aku pasti akan menolong. Omong-omong, wakil direktur Liu ini berlaku kasar pada kalian. Kenapa tidak melaporkannya? Kak Sun sudah bilang, dia itu wakil direktur, kami cuma karyawan kecil. Diania sedikit bukan masalah. Tapi kalau masalahnya jadi besar, perusahaan pasti tidak akan membantu. Lagi pula, ibuku sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan. Order code Jiang Nuan? Iya. Kalau ini ada proyek besar, setelah jam kerja, kau temani aku pergi. Tapi Pak Liu, aku malam ini... Batalkan semua janjimu. Kalau proyek ini sampai gagal karenamu, aku akan membuatmu menyesal. Jangan. Nuan, kau baik-baik saja. Batasnya terlalu ketat. Ini semua salahku. Lalu bagaimana malammu nanti? Ada yang bisa kubantu? Tidak apa. Jangan khawatir. Hari ini anggap saja aku sudah dapat teman baru. Setelah kulihat kontrak ini memang proyek besar. Pasti banyak orang di acara nanti. Dia tidak mungkin berani berbuat macam-macam di depan umum. Baiklah, kalau ada masalah hubungi aku. Walau tidak bisa berbuat banyak, tapi aku bisa panggil polisi tanpa menyusahkanmu. Nona Cheng sudah mengatur semuanya. Malam ini aku langsung bawa orang. Maaf ya, jalanan macet. Jiang Nuan, ayo hormat tamu dengan minum. Aku. Maaf ya semuanya, aku minum 1 gelas. Banyak orang menunggumu, Nona Jiang cuma minum segelas. Ini kurang berkenan. Hukum minum 3 gelas. Tidak berlebihan kan? Kalau pesanan gagal karena kamu, saya pasti buat kamu menyesal. Maafkan saya. Minum 3 gelas hukuman. Cukup sekarang? Nona Jiang memang jago minum. Kami tidak mau mempersulitmu. Pelayan, kasih Nona Jiang jus. Nona Jiang Nuan mana? Direktur Qin cari dia. Nuan dibawa wakil Liu. Asisten Lin, tolong selamatkan dia. Jangan panik dulu. Aku cari Direktur Qin. Kerjasama kali ini antara keluarga Qin dan Cheng berhasil berkat peran mediator kalian semua. Xiao Jiang, mari kita bersulang sekali lagi. Aneh, kenapa rasanya panas sekali? Jangan-jangan... Tak perlu berikan ucapan, kontrak sudah kami tanda tangani. Nona Jiang sudah mabuk. Pak Liu bisa antar Nona Jiang pulang untuk istirahat. Kami akan undur diri dulu. Baiklah, baiklah. Xiao Jiang, kamu mabuk. Tidak Pak Liu. Maaf saya. Saya mau ke toilet dulu. Ada apa? Kenapa diam-diam telepon?
Kenapa kamu takut padaku? Tidak, Pak Liu salah paham. Saya cuma tidak enak badan. Minta suami jemput saya. Suamiku? Bohong siapa? Di CV-mu tertulis jelas, status lajang. Sekarang, cuma kita berdua, tenang saja, akan kuberikan yang terbaik. Lepaskan Pak Liu, hargai diri saya. Saya sungguh sudah menikah. Suami saya Qin Muyuan. Direktur Qin. Mungkin Nona Jiang, cuman urusan pekerjaan biasa? Cepat. Suamimu adalah Qin Muyuan. Benar. Suamiku Qin Muyuan. Kalau berani sentuh aku, dia takkan membiarkanmu. Dasar cewek kecil. Bohong tanpa riset dulu. Qin Muyuan di perusahaan, siapa yang tak tahu dia punya tunangan? Lebih baik nurut sama aku, Direktur Qin, bukan untuk orang sepertimu. Apa bagusnya Qin Muyuan? Cuman punya uang receh, ikut aku saja. Hidupmu tetap mewah. Lepaskan aku, ini pemerkosaan. Aku akan lapor polisi, bikin kau masuk penjara. Dasar wanita jalang, diberi baik malah menolak, ya. Hari ini kuberi kau kenikmatan. Sayang, aku datang. Direktur Qin. Tuan Qin. Tuan Qin, saya salah. Saya tidak akan berani lagi, Tuan Qin. Berani-beraninya kau ganggu orang saya. Liu Neng, kau sungguh berani. Nyonya Jiang, apa Nyonya Jiang tidak membohongi saya? Pantasan Cheng Wanro, wanita ini mau menyakitinya. Rupanya saya dijadiin tameng. Tuan Qin, saya tidak tahu. Nyonya Jiang orang tuan. Semua ini Nona Cheng yang menyuruh saya. Semua diatur oleh dia. Saya tidak terlibat. Cheng Wanro, karena kau berani manfaatkan saya. Jangan salahkan saya membongkarmu. Nona Cheng. Maksudmu Cheng Wanro? Ya, benar Nona Cheng. Dia yang memaksa saya. Dia ingin Nyonya kehilangan muka dan diusir dari keluarga Qin. Kenapa Cheng Wanro berulang kali menyasarimu? Apa sebenarnya rahasia di antara kalian? Selidiki Liu Neng. Mulai besok, aku tak mau melihatnya muncul di perusahaan lagi. Baik. Di mana Nona Jiang Nuan? Direktur Qin perlu menemuinya. Nuan-Nuan dibawa Wakil Direktur Liu. Tolong selamatkan dia, Asisten Lin. Panas sekali. Cepat. Ayah, aku mau tidur sama Mama. Kepanasan. Xiaoyan yang baik, Mama sudah tertidur. Keluar dulu ya. Jangan bangunkan Mama, oke? Xiaoyan anak baik, tidak akan bangunkan Mama. Aku mau tidur sama Ibu. Xiaoyan, mau punya adik perempuan kecil? Ayah dan Mama mau memberimu adik perempuan. Kalau Xiaoyan tidur dengan Mama, nanti tidak bisa punya adik loh. Kalau gitu Mama kau beri untuk Ayah, aku akan punya adik perempuan. Ayah pernah bohong padamu? Kita janji. Yang bohong jadi anjing. Asyik, aku punya adik. Tolong, aku tidak tahan. Jiang Nuan, kamu harus pikir matang-matang. Yakin mau ku bantu? Rasanya familiar. Ini pilihanmu sendiri. Jiang Nuan, apa yang kamu lakukan tadi malam? Mau kemana? Aku. Kamu mau kemana? Direktur Qin. Kejadian tadi malam itu kecelakaan. Aku juga tidak menyangka. Si mesum tua Liu Neng berani membiusku. Kamu tahu dia hidung belang? Masih berani pergi sendirian dengannya? Jiang Nuan, kamu memang nekat. Aku tak sangka dia orang grup Cheng. Grup Cheng. Jiang Nuan, kamu kenal Cheng Wanro? Cheng Wanro. Tidak kenal. Tidak kenal? Kenapa gugup? Mamaku. Xiaoyan, selamat pagi.
Papa bilang, kau akan melahirkan adik untukku. Kapan adiknya lahir? Xiaoyan, proses melahirkan adik itu butuh waktu lama. Jadi anak baik ya, Mama akan masak sarapan. Setuju? Ayo dong. Bapak Shin, kejadian tadi malam itu insiden. Tenang saja, kita sudah tanda tangan kontrak. Aku pasti tepati janji, takkan berpikir macam-macam. Sebenarnya kau bisa. Aku harus siapkan sarapan Xiaoyan dulu. Jiang Nuan, masih berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku? Jangan khawatir tentang urusan Liu Neng. Aku sudah suruh asisten Lin untuk mengumpulkan banyak bukti pelecehan seksualnya ke bawahan perusahaan. Sudah dilaporkan ke polisi. Terima kasih. Tapi dia juga mengaku, dalangnya adalah Cheng Wanro. Jiang Nuan, aku mau tanya sesuatu. Malam 18 Juni 5 tahun lalu, apa kamu pernah ke Hotel Imperial? Tidak. Kalau Chin Muyuan tahu, aku perempuan yang bisa menjual diri hanya demi uang, dia pasti tak akan mengizinkanku dekat dengan Xiaoyan lagi. Hubungan kita masih rahasia. Kalau ada rekan kerja yang tahu kita pacaran, itu akan merepotkan. Aku turun dulu. Xiaolin, selidiki hubungan Jiang Nuan dan Cheng Wanro. Di sekitar Xiaoyan, jangan ada orang berhati licik. Baik, Presiden Direktur. Selain itu, sampaikan ke keluarga Cheng, pertunanganku dengan Cheng Wanro dibatalkan. Jika mereka berani ganggu orang-orang dekatku lagi, maka grup Chin dan grup Cheng tak akan ada kerja sama lagi. Nuan, kamu tidak apa-apa tadi malam, kan? Tidak ada masalah. Masalah apa mungkin timbul? Syukurlah kalau aman. Dengar Liu Neng pagi ini sudah dibawa untuk investigasi. Mereka juga bilang, pasti ada orang kuat di belakangmu. Nuan, kenapa denganmu? Tidak ada apa-apa. Ayo kita kerja. Apa? Membatalkan pertunangan? Bukan sekadar batalkan pertunangan. Qin Muyuan sudah ancam. Kalau ganggu orangnya lagi, kerja sama kedua keluarga langsung bubar. Baik, saya mengerti. Qin Muyuan, tak kira kau tak mau beri muka. Jiang Nuan, pasti Jiang Nuan ngomong sesuatu. Jiang Nuan, kamu tunggu saja. Laki-laki Cheng Wanro, tak mudah direbut. Lama tak berjumpa, tak kusangka kau akan kembali. Nona Cheng tak perlu berpura-pura. Kemarin malam, bukankah kau baru menjebakku? Aku hanya ingin tahu, mengapa kau lakukan ini? Kurasa kau sudah temui Xiaoyan, kan? Dia lucu sekali ya. Jangan berani sentuh Xiaoyan. Sentuh? Mana mungkin aku sakiti Xiaoyan? Dia anak kandungku yang kubawa. Selama 10 bulan. Benar. Qin Xiaoyan adalah anakku dengan Qin Muyuan. Tapi karena kau, Qin Muyuan ingin batalkan pertunangan. Masih tanya kenapa kulakukan ini? Kau dan Qin Muyuan? Benar. Dia ayah dari anakku. Mama ada di situ? Mama, perutku lapar sekali. Aku ingin makan mie buatanmu. $300.000. Tidurlah dengan orang di dalam sana. Uang ini akan jadi milikmu. Jangan. Kalau bukan karena kamu masih perawan, kamu bahkan tidak pantas menggantikan aku untuk tidur dengan Mu Yuan. Nona Jiang, uang ini sudah terlambat. Nyonya Jiang meninggal tadi malam. Anaknya sudah tidak ada sejak lama. Anak yang itu lahir sebagai bayi mati. Anak. Qin Muyuan. Ternyata pria di malam itu, ternyata adalah kamu.
Nona Jiang Nuan, Pak Chin menyuruhmu mengambil desain seri waktu untuk pakaian kuartal ini untuk ditinjau ulang. Baik, saya mengerti. Xiaoling, antarkan desain pakaian kuartal ini ke Pak Chin. Siap. Jiang Nuan, kau harus jauhi Qin Muyuan dan putranya. Kalau Xiaoyan tahu, kamu yang memisahkan orang tua kandungnya. Hei, Apa maksudmu? Direktur Qin. Aku? Aku tidak pahami ucapanmu. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Bahkan dokumen kau suruh orang lain antar. Kau tahu tidak? Xiaoyan sangat khawatir, sampai tak bisa tidur semalaman. Masalah ini akan kujelaskan pada Xiaoyan. Tapi, Direktur Qin, perjanjian kita sebaiknya kita batalkan. Kupikir, aku tidak cocok menjadi ibu Xiaoyan. Qin Muyuan, andai awal hubungan kita berbeda, pasti jauh lebih baik. Jelaskan, kenapa mau batal kontrak? Sebenarnya, Tuan Qin, sudah kupikirkan. Meski gaji yang Bapak beri sangat menggiurkan, tapi aku masih perlu menjalin hubungan dan menikah. Aku tidak mungkin terus menyia-nyiakan waktu untuk putramu. Maksudmu, kau ingin punya pacar? Bukan aku tuh tidak... Kalau kau mau seluruh perusahaan tahu, silakan lakukan. Jika yang kau mau ini, aku bisa penuhi. Mungkin kita tidak boleh... Presiden Direktur, saya telusuri informasi Nyonya. Memang tidak ada hubungan dengan Nona Cheng. Tapi 2 hari lalu, Nona Cheng mengajak Nyonya bertemu. Cheng Wanro menghubunginya. Pantas saja, dia agak aneh belakangan ini. 5 tahun lalu, setelah ibu Nyonya meninggal, dia langsung ke luar negeri. Waktunya persis 19 Juni. Malam tanggal 18. Saat Anda dengan Nona Cheng. Aku paham. Kau. Lanjutkan penyelidikan. Aku harus tahu hubungannya dengan Cheng Wanro. Pilih penyen... Dipilih. Aku mohon padamu. Aku bilang tangan. Sudah Aku pernah kukatakan. bilang. Pak Presiden, sejak Nona Jiang datang, senyum Bapak dan anak kecil semakin sering terlihat. Benarkah? Ini kan cuma menjemput anak. Ini terakhir kalinya. Halo Bu Guru saya. Nona Cheng datang jemput Xiaoyan lagi ya? Hari ini Xiaoyan, bagaimana tingkah lakunya di sekolah? Jiang Nuan, kau datang jemput Xiaoyan? Maaf ya, aku tak tahu kau akan datang hari ini. Ini siapa? Ini Kade adalah... Dia adalah mama baru Xiaoyan. Jiang Nuan, kamu belum punya anak mungkin tidak paham perasaan seorang ibu seperti kami. Aku hanya ingin melihat anakku sekali lagi. Banyak wanita selingkuh yang naik pangkat ya. Anak orang lain saja ingin kau rebut. Memalukan sekali. Mungkin selama ini aku terlalu keras menuntut Xiaoyan. Makanya dia jadi lebih suka dengan mama barunya. Malah tidak mengakuiku sebagai ibunya. Mama, Xiaoyan, aku sangat merindukanmu. Xiaoyan. Xiaoyan tidak boleh sembarangan memanggil orang mama. Mamamu datang menjemputmu. Xiaoyan, jangan bicara seperti itu. Dia adalah mama kandungmu. Hari ini mamamu datang menjemputmu. Pulang bersama mama, yuk. Setuju? Aku tidak mau, Mama. Apa Mama akan meninggalkanku lagi? Mama tidak, maksud Mama. Kamu memang tidak mau aku lagi menyerahkan aku ke wanita jahat. Kamu juga jahat. Xiaoyan. Xiaoyan, tunggu Mama. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Halo, Qin Muyuan. Xiaoyan hilang. Bagaimana ini? Aku sudah mencari sangat lama, tapi tak bisa menemukannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Suruh jemput orang. Malah kau menghilangkannya. Maaf. Aku tak menyangka. Dia sangat menolak ikut ibunya. Ibunya? Maksudmu Cheng Wanro? Dia ibu kandung Xiaoyan. Aku hanya... Jadi, waktu itu Cheng Wanro bicara apa denganmu? Kau tak tahu apa yang dia lakukan pada Xiaoyan? Tapi... Bukankah dia bukan ibu kandung Xiaoyan? Kenapa perlakukan Xiaoyan seperti ini?
Xiaoyan masih sangat kecil. Ibu kandung. Xiaoyan hanyalah alatnya untuk masuk ke keluarga. Qin merendamnya di air dingin, memaksanya makan makanan alergi, berusaha membuat Xiaoyan sakit, cuman demi memaksaku pulang untuk menemui dia. Maaf, aku tidak tahu. Alasan aku menyimpannya, agar Xiaoyan tidak disebut anak yang tak punya ibu. Sudah kusuruh semua orang mencarinya. Ayo pulang dulu. Bagaimana jika Xiaoyan pulang sendiri? Sudah ketemu Xiaoyan? Hujan deras di luar, dia sendirian di luar. Xiaoyan? Xiaoyan belum? Jiang Nuan, jika sesuatu terjadi padanya, aku tak akan membiarkanmu. Cheng Wanro, sudah cukup kau berulah? Qin Muyuan, kau masih membelanya. Dia menghilangkan anak kita, kau masih memeluk perempuan ini? Cukup. Aku akan cari Xiaoyan sekarang. Xiaoyan? Xiaoyan. Ini semua salahku. Hujan deras begini. Xiaoyan, kamu di mana? Mami. Xiaoyan. Kamu lari kemana? Mami kaget sekali. Kamu tidak tahu. Mami, coba seorang tidak suka lewu dan melihat aku ya. Kalau aku jadi penurut, jangan tinggalkan aku. Bodohnya. Apa yang kamu bicarakan? Mami mana mungkin meninggalkanmu? Benarkah Mami? Mami mau beri aku ke wanita jahat. Mami juga jahat. Mami salah. Mami tidak seharusnya. Tidak tahu apa-apa. Serahkanmu ke wanita jahat. Mulai sekarang, Mami tidak akan ulangi lagi. Mami, aku benci wanita jahat itu. Dia jahat padaku. Baiklah, kita ikuti keinginan Xiaoyan. Tapi mulai sekarang, jangan lari sembarangan lagi. Kamu tidak tahu, ayah dan Mami sangat khawatir. Maafkan Mami. Mami! Maaf ya, Mama. Mama sudah memaafkanmu. Lihat dirimu. Bajumu basah kuyup begini, tak tahu ganti baju. Tidak takut sakit? Ayo, Mama temani kamu mandi. Xiaoyan. Xiaoyan. Kenapa demam setinggi ini? Aku harus secepatnya bawa Xiaoyan ke rumah sakit. Ini sebenarnya bagaimana? Xiaoyan kehujanan, bersembunyi di rumahku. Baru kusadari. Jiang Nuan, meski kita punya perjanjian, tapi tak pantas jadi ibu seperti ini. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Xiaoyan takkan kehujanan. Apalagi sampai... Kondisi Xiaoyan sejak kecil sudah lemah. Pernah suatu kali Cheng Wanro, saat aku dinas, menghukumnya berlutut semalaman. Saat itu, demam tinggi hampir membuat Xiaoyan cacat. Xiaoyan secara mental, trauma yang sangat dalam. Secara fisik, juga ada masalah kesehatan. Maafkan aku. Kedepannya aku pasti akan merawat Xiaoyan dengan baik. Xiaoyan sangat peduli padamu. Kuharap janjimu ini ditepati. Profil wajah mereka berdua terlalu mirip. Untung Xiaoyan mengantarnya tepat waktu. Kalau sampai terlambat, akibatnya bisa sangat buruk. Kemarin ucapan saya agak kasar, kamu jangan dipikirin. Kamu kan ayah Xiaoyan. Aku paham. Jiang Nuan, benarkah ini kamu? Kukira aku salah orang. Dokter Li, lama tidak bertemu. Apa kabar akhir-akhir ini? Dulu ibumu perginya terlalu mendadak. Anda sudah susah payah kumpulin biaya operasi, sayangnya. Dokter Li, sebenarnya aku baik-baik saja. Saya masih ada urusan. Kita bicara lain kali ya. Kamu terlihat gugup. Ngapain aku gugup? Semua sudah berlalu. Ngapain dibahas lagi? Aku mau jenguk Xiaoyan dulu. Tuan Qin, silakan duduk. Dr. Li, saya suami Jiang Nuan. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang Jiang Nuan. Bisa meluangkan waktu, ada waktu untuk berbicara. Jiang Nuan, laki ini hidup sangat sulit. Dia cerdas dan pekerja keras. Prestasi belajarnya termasuk yang terbaik di sekolah. Setelah ibunya sakit, untuk biaya operasi ibunya, dia putus sekolah, kerja 4 atau 5 pekerjaan hanya untuk biaya operasi. Sayang sudah terlambat. Kondisi keluarga Jiang Nuan seberat itu? Anda tidak tahu. Sejak kecil tak punya ayah. Ibunya kerja serabutan untuk menghidupinya. Kalau Anda suaminya, perlakukan dia baik-baik.
Jiang Nuan ini sudah menderita cukup lama. Saya mengerti, Dr. Lee. Terima kasih. Anda dokter yang baik. Dengan kondisi Jiang Nuan, uang operasi saja tak cukup. Lalu dari mana uangnya untuk sekolah ke luar negeri? Xiaoyan sayang, tunggu ibu di sini ya. Ibu ambilkan obat, boleh? Baik. Xiaoyan. Xiaoyan. Kenapa sikapmu ke ibu? Ibu ajarkan sopan santun. Lama tak bertemu. Apakah kau rindu ibu? Kamu wanita jahat. Kamu bukan mama. Xin Xiaoyan. Akulah ibu kandungmu yang sebenarnya. Wanita itu cuma pelakor tak tahu malu. Ku beritahu kamu. Nanti dia datang, tolak semua kebaikannya. Usir dia, dengar? Xiaoyan tak akan mengusir mama. Kenapa anak ini bandel sekali? Apa yang kau lakukan? Cheng Wanro, dia masih anak-anak. Bagaimana bisa kau tegah? Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Baik. Jiang Nuan, aku minta kamu paham. Qin Xiaoyan anak kandungku, apa urusanmu? Aku didik anakku sendiri, kau ngapain ikut campur? Cheng Wanro, walaupun kau ibunya, pantas kau disebut ibu? Dengarkan, hari ini bagaimanapun caranya, aku tak akan membiarkanmu sentuh Xiaoyan. Apa yang kalian live Yui? Mu Yuan, begitu masuk aku langsung lihat Jiang Nuan memukul Xiaoyan. Aku cuma menegur, dia langsung main tangan. Ayah, perempuan jahat ini yang berbohong. Dia menyakiti mama. Xiaoyan, ku ibu kandungmu, kenapa kau bantu orang lain menyakitiku? Mu Yuan, kau lihat sendiri, Jiang Nuan yang mendorongku. Kau kan lihat sendiri. Cheng Wanro, ini peringatan terakhirmu. Tanpa izinku nanti, jangan dekati Xiaoyan setengah langkah. Mu Yuan, kenapa kau perlakukan aku begini? Aku ibu kandung Xiaoyan. Aku mengandungnya 10 bulan. Perkataan yang sama, tak mau kuulangi. Pergi dari sini. Xiaoyan, mama salah tak bisa lindungi kamu. Masih sakit. Mama, aku tak sakit. Xiaoyan, kami memang baik. Mama berharap kau anakku. Orang seperti itu tak layak punya anak sebaik kamu. Aku akan tetap anak mama. Hanya mama satu-satunya. Aku perlu tahu tentang Jiang Nuan selama di luar negeri, segera. Ayah, wanita jahat itu ingin mengusir mama. Aku tidak setuju. Aku hebat, kan? Xiaoyan memang luar biasa. Kali ini Xiaoyan yang melindungi mama. Xiaoyan hebat. Xiaoyan melakukan yang terbaik. Kalau lihat wanita jahat lagi, bilang ke ayah, selama ayah ada di sini, wanita jahat itu tak akan lukai kamu lagi. Baik, tapi jangan biarkan wanita jahat jahati mama ya. Anak yang baik seperti ini, masa tega menyakitinya? Jika Xiaoyan disakiti, ibu kandung yang disebut-sebut ini tak perlu ada lagi. Mulai sekarang, aku tambah penjagaan untuk lindungi Xiaoyan. Kalau dia berani macam-macam, aku takkan tinggal diam. Pantasan anak haram ini lahir darinya. Persis ibunya, tak tahu berterima kasih. Tapi dulu Mu Yuan, walau tak suka padaku, takkan usir aku di depan anak. Pasti si Jiang Nuan itu mengadu domba di belakang. Jiang Nuan, aku tak akan membiarkanmu lolos. Halo, bantu tangkap seseorang. Nanti aku kirim fotonya. Anak haram ini sukanya pada Jiang Nuan ya. Mari kita lihat. Kalau Jiang Nuan ku tangkap, berani apa Xiaoyan melawanku? Perlu aku jemput kalian? Nggak usah, kamu sibuk kerja kan? Jangan repot-repot jemput kami. Aku dan Xiaoyan sudah pesan taksi online, sebentar lagi sampai rumah. Oke? Ada apa-apa telepon ya? Xiaoyan, ayah sibuk kerja jadi nggak bisa jemput, makanya kita harus rela di sini. Naik taksi bareng mama. Nggak dapat apa kok, asal sama mama. Aku mau apa saja.
Bos, ini nih ceweknya. Kita buruan selesaikan urusan ini. Nah, majikan bilang cuma perlu culik ini cewek. Wah, ini anak kecil dari mana? Ya udah sekalian aja culik. Kalian siapa? Mau apa? Jangan macam-macam ya. Bos, kami mau mengundang kamu main. Jangan ganggu ibuku. Jangan nakal. Karena kau sayang ibumu. Temani dia. Ku hajar kalian. Xiaoyan. Jiang Nuan. Ini HP Nuan. Sekarang gimana? Lapor polisi. Sekarang. Xiaoyan mana? Tuan muda, Tuan cilik belum pulang. Tidak mungkin, harusnya sudah pulang. Jiang Nuan mana? Sudah telepon belum? Nyonya belum menelepon. Dia dan Tuan cilik sampai sekarang belum pulang. Ada apa ini? Kapan Jiang Nun menikah? Halo. Siapa ini? Apa kamu suami Jiang Nun? Aku rekan kerjanya. Namaku Xialing. Aku baru lihat di depan rumah sakit. Dia bersama anak kecil. Diculik orang. Aku nemuin HP-nya. Lihat wajahnya tidak. Enggak. Mereka pakai kacamata hitam semua. Aku nggak lihat apa-apa. Tapi apa? aku sempat foto nomor plat mereka. Oke, kirim fotonya ke aku. Jangan bergerak dari situ. Aku suruh jemput kamu. Oke. Suara orang ini, kok familiar banget ya? Jemput seseorang di depan rumah sakit. Xialing, rekan kerja Jiang Nun. Oh, dia. Kamu kenal dia? Pernah ketemu sekali. Aku segera ke sana. Bantu cek nomor plat ini. Aku butuh semua info pemiliknya. Cepat. Kalian ini sebenarnya siapa? Memangnya kenapa kalian menculik kami? Mau kami minta apa? Ya, tentu uang dong. Ayo, ikat dia sekarang. Jangan banyak omong. Jangan ganggu mama aku. Wah, anak kecil ini ternyata punya nyali ya. Kami bukan cuma mau ganggu ibumu, tapi juga jual kamu. Cewek secantik ini. Sayang belum boleh diapa-apain. Menurutmu bos mau apain dia? Kalau mau bunuh, mending kita main dulu sebelum dibunuh. Apapun yang kalian mau, serang saja aku. Jangan sakiti anakku. Kalau masih nyerocos, aku segera jual anak ini. Anak laki-laki pasti laku mahal. Pak Chin, soal yang Bapak suruh selidiki, sudah ada hasilnya. Nona Jiang dulu buru-buru ke LN, nggak bawa apa-apa. Tapi Nona Jiang sepertinya pernah melahirkan di LN. Ayahnya tidak diketahui, tapi katanya bayinya lahir mati. Anak itu kok bisa begitu kebetulan ya? Ada hasil pengecekan waktu persalinan spesifik? RS punya catatan arsip. Nona Jiang dan Nona Cheng, anaknya lahir di hari yang sama. Dan rumah sakitnya juga sama. Kok bisa segitu kebetulannya? Dulu Wan Rao juga bilang, mau pergi ke luar negeri. Khawatir ada masalah kehamilan, makanya melahirkan di luar. Bos Jin, tim kita sudah lacak Nona Jiang dan lokasi anak lelakinya. Segera berangkat evakuasi. Halo Nona, orangnya sudah kami sandar. Tapi ada anak lagi. Gimana nanganinnya? Dasar kalian tolol, nggak bisa bedain perempuan dan anak. Anak ini selalu nempel sama si perempuan. Sulit kami eksekusi, terpaksa ikut sandar. Anak ini masih berguna buatku. Soal si perempuan itu, buat kalian mainin aja. Asal jangan sampai mati. Mau diapain terserah kalian. Setelah dia jadi kotor, percuma saingan sama aku. Bro, kali ini kita hoki banget nih. Xiaoyan, Mama akan mengalihkan perhatian penjahat. Saat mereka lengah, segera lari. Dak coursenet ban singgalnya Mama. Xiaoyan, dengar kata Mama. Setelah keluar, cari ayah. Suruh mereka menyelamatkan Mama. Kalau tidak, kamu tetap di sini. Siapa yang akan selamatkan Mama? Lalu kembali untuk selamatkan Mama. Baik. Xiaoyan, anak baik.
Mama sayang kamu. Mama harus tunggu aku. Perempuan sialan mau kabur. Tangkap dia. Berhenti. Aku pasti akan cari orang untuk selamatkan Mama. Love Kinwan. Bajingan, mau lari kemana lagi? Anaknya mana? Sundal berani mengakali kami. Hari ini aku akan tunjukkan akibat mengakali aku. Bro, kita sudah sepakat. Lakukan satu-satu. Tapi kau harus cepat. Ngapain buru-buru? Bos sudah bilang, wanita ini buat kami mainin. Kita punya banyak waktu. Lagi pula, tidak ada batas waktu. Kalau kau mau, wanita ini bisa kita simpan. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu buat mainin kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Ini melanggar hukum. Kalian akan dapat balasan. Balas dendam. Kau takkan sempat membalas. Ayo sayang. Kakak akan memanjakanmu. Dikasih muka malah minta. Siapa yang berani menyentuhnya? Bos, ini bagaimana bisa terjadi? Nuan-nuan tidak apa-apa. Chin Muyuan, kenapa baru datang sekarang? Aku di sini, sudah aman sekarang. Istriku Qin Muyuan. Berani kalian ganggu? Kalian cari mati. Tuan Qin, kami mohon ampun. Kami cari makan saja. Itu semua wanita itu. Dia yang menyuruh kami menculik istrimu. Bukan urusan kami. Wanita, ya perempuan itu. Dia bayar kami banyak. Seandainya pun kami berani. Tidak mungkin berbuat begitu. Kami tidak kenal majikan. Cukup tahu itu perempuan. Iya betul, itu cewek. Meski kami tidak tahu seperti apa rupanya. Tapi aku ingat suaranya. Pak Qin, asal Bapak lepaskan kami pasti bisa cari wanita itu. Kalian yakin bisa menemukannya? Pasti. Aku akan menemukannya. Kami ingat suaranya. Urusan ini bisa ku handle sendiri. Tapi kalian berdua harus bertanggung jawab atas perbuatan hari ini. Pak Qin. Mama kenapa? Apa Mama ada diperlakukan tidak baik? Jangan khawatir, Mama hanya lelah. Dia butuh istirahat, Xiaoyan. Baiklah, dengar kata Papa, jangan ganggu Mama tidur. Papa antar Mama ke rumah sakit dulu, oke? Xiaolin, nyalakan mobil. Direktur Qin, kepala Nona Jiang terbentur, mengalami gegar otak ringan. Luka lain hanya di permukaan, cukup diobati saja. Istirahat yang cukup selama ini. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku... Sudah ketemu. Direktur Qin, kami melakukan investigasi rekening atas nama penculik. Ditemukan, beberapa waktu lalu rekening ini menerima transfer besar. Kami lacak sumber transfernya. Ketahuan, milik kerabat jauh. Keluarga Cheng. Rekening luar negeri, keluarga Cheng. Dia lagi-lagi. Sepertinya aku terlalu lunak padanya. Makanya, dia bisa terus-terusan melanggar batasku. Penculiknya, menurut informasi, awalnya targetnya Nyonya. Tapi salah tangkap Tuan Muda. Salah tangkap? Kurasa, dia memanfaatkan Jiang Nuan untuk kendalikan Xiaoyan. Sampaikan instruksi. Hentikan dukungan dana Qin Group ke Cheng Group. Mulai sekarang, Qin Group dan Cheng Group tidak akan bekerja sama selamanya. Jiang Nuan, andai waktu itu, wanita itu adalah kamu. Betapa baiknya. Xiaoyan, dan dia sangat mirip. Bantu dia dan Xiaoyan melakukan tes DNA. Aku tidak percaya ada begitu banyak hal kebetulan di dunia ini. Maksudmu? Bicara setelah hasil tes keluar. Baik. Nona Jiang Nuan, jika memang ibu kandung Xiaoyan, bukankah itu? Xiaoyan baik-baik saja? Tenang, Xiaoyan baik-baik saja. Dia hanya terjatuh saat berlari. Lukanya baru diobati.
Syukur tidak apa-apa. Syukur tidak apa-apa. Jiang Nuan, mengapa kau baik sekali padanya? Demi dia, nyawaku pun tak kupedulikan. Aku. Dokter, anakku mana? Anak itu sudah lama tiada. Bayimu itu lahir dalam keadaan meninggal. Aku hanya tak ingin dia celaka. Mama. Xiaoyan. Xiaoyan, jangan ganggu Mama istirahat. Bubur ini masih hangat, kamu pingsan selama 1 hari. Coba makan sedikit dulu. Biarkan aku saja, kamu masih sakit. Kalian. Kalau begitu, kalian lanjutkan bicara, aku pergi dulu. Apa hubungan kalian? Anak ini? Bukan apa-apa. Cuma direktur yang datang menengok karyawan. Bukan, ini Mama Xiaoyan, itu Papa Xiaoyan. Jangan pura-pura, anakmu sudah mengaku. Suara saat teleponmu dulu, kok terdengar familiar. Nuan, kau hebat juga. Direktur Qin yang sulit didekati, bisa kau taklukkan. Jangan asal ngomong. Nggak ada hubungannya. Sudah, kembali ke topik. Kenapa tiba-tiba datang? Aku dengar kamu dirawat, sengaja datang menjenguk. Sebenarnya, Nuan, aku mau berterima kasih. Waktu itu, kalau bukan karena kamu, aku sudah jadi korban Liu Neng, si bejat tua itu, gak apa-apa. Selain itu, kau juga bayar biaya rawat ibuku. Hah? Tunggu dulu. Siapa yang bayar biaya rawatnya? Apa bukan kamunya ya? Biaya operasi mamaku, tiba-tiba sudah dilunasi. Operasinya juga sudah selesai. Kamu kan yang bayar? Aku tidak. Hah? Bukan aku. Mungkin pengagum rahasiamu. Nggak tega lihatmu susah. Ya ampun. Sudahlah, jangan bahas aku. Cerita tentang kamu dong. Kamu kenal Tuan Qin dari mana? Aku dengannya. Presiden Direktur, Nona Jiang dan Yang Master, hasil DNA sudah keluar. Kecocokan 99.8%, hasil tes menunjukkan hubungan ibu dan anak. Seperti yang kuduga, Cheng Wanrou, rencanamu benar-benar matang. Pak Direktur, sebenarnya Yang Master adalah anak Anda berdua. Malam itu 5 tahun lalu. Malam di 5 tahun lalu? Dari awal sampai akhir, sama sekali bukan Cheng Wanrou. Tapi Jiang Nuan. Waktu itu aku ke rumah sakit jenguk ibuku. Pas lihat orang-orang mau menyandera kamu, aku sampai ketakutan setengah mati. Waktu aku nemuin HP-mu, Pak Qin lagi nelpon nyariin kamu. Kamu nggak tahu deh reaksinya waktu dengar kamu diculik. Sekarang inget-inget lagi, rasanya kayak nonton romansa bikin gregetan. Dia benar-benar segitu khawatirnya sama aku. Mama, waktu Mama pingsan, Papa sangat khawatir. Aku belum pernah lihat dia segitu paniknya sebelumnya. Jiang Nuan, dasar pembawa sial. Kamu di luar main mata sendiri, godain lelaki udah keterlaluan, masih ajak Xiaoyan ikutan. Kamu ini? Dasar perempuan, siang-siang begini, ngapain ngamuk? Berani-beraninya dorong aku, kamu tahu siapa aku. Siapapun juga aku nggak peduli. Baru masuk, udah main kasar, sudah jelas salahmu. Dengar ya, selama aku ada di sini, jangan harap ganggu Jiang Nuan. Emang benar, orang yang sefrekuensi bakal ngumpul. Hari ini aku nggak mau berantem. Serahkan anakku, aku mau bawa Xiaoyan pergi. Xiaoyan, ikut Mama pergi. Tante jahat. Aku tidak mau ikut kamu. Qin Xiaoyan, baru berapa lama ini kau sudah dipengaruhi Jiang Nuan? Wanita ini, begini caranya bicara ke ibu kandung. Jiang Nuan, bermain-main saja itu urusanmu. Tapi sekarang kau ganggu anakku, aku tidak bisa biarkan anakku terjerat olehmu. Hai. Xiaoyan, ayo pergi. Ikut aku. Cheng Wanrou, kau gila ya? Kalau ada masalah, hadapi aku. Lepaskan dia. Buat apa ganggu anak kecil? Jiang Nuan, bagaimanapun aku memperlakukannya, dia tetap anakku. Ini fakta yang tak terbantahkan. Lebih baik kau jaga malu. Jauhi anakku. Ibu, kau pantas disebut ibu. Pelacur murahan, seperti kau. Berdasar apa kau menghina aku? Lepaskan tangan Xiaoyan dulu. Kau membuatnya kesakitan. Tangannya sakit, aku akan obati. Urusanmu apa? Yang harus kau lakukan sekarang, minggir. Selama Xiaoyan bersamaku, Qin Muyuan, bahkan jika kau benci aku, kau tak bisa apa-apakan aku. Hari ini selama aku di sini. Kau takkan bawa Xiaoyan, Jiang Nuan. Ini konsekuensi perbuatanmu.
Cheng Wanro. Cheng Wanro. Cheng Wanro, ini rumah sakit. Apa yang salah denganmu? Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Mu Yuan. Mu Yuan, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Dia hampir membunuh anak kita. Kenapa kau masih membelanya? Mengapa Jiang Nuan dan yang lain diculik? Kurasa, kau seharusnya lebih tahu jawabannya. Cheng Wanro, aku tanya sekali lagi. Apakah Xiaoyan benar-benar anak kandungmu? Mu Yuan, apa yang kau bicarakan? Xiaoyan adalah anak kandungku. Aku mengandungnya selama 10 bulan. Benarkah? Lalu lihat ini apa? Cheng Wanro, buka dan lihat baik-baik. Saya harap Nona Cheng bisa beri penjelasan yang masuk akal. Mama, tangan Xiaoyan sakit. Xiaoyan yang baik. Mama tiup untukmu. Qin Xiaoyan adalah anakku. Dia benar anak kandungku. Cheng Wanro, kau gila apa? Laporan tes DNA ini sudah jelas tercatat. Ibu kandung Xiaoyan adalah Jiang Nuan. Apa katamu? Xiaoyan anakku. Apa yang sebenarnya terjadi? Memang iya, lalu? Dasar perempuan hina, beresiko apa kau melahirkan anak Mu Yuan? Qin Xiaoyan adalah anakku dengan Mu Yuan. Mama, aku takut. Jadi? Dulu dokter bilang, bayi yang kulahirkan mati. Kau yang... Aku mau apa lagi? Kalau bukan karena aku, kau bahkan tak bisa mengandung anak ini. Dulu jika kau mau menikahiku, akan kugunakan bayi lahir mati itu untuk menukar anaknya. Qin Mu Yuan, kau sudah jelas menganggap Xiaoyan adalah anakmu. Mengapa tetap tak mau menikahiku? Karena kau tak pantas. Penjaga, bawa dia pergi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Jangan lepaskan aku. Semua yang kulakukan, semua untukmu, Qin Mu Yuan. Bawa dia. Lepaskan aku. Qin Mu Yuan. Xiaoyan, kau adalah anak Mama. Kau adalah anakku. Mama. Dulu, kondisi ibuku memburuk. Aku benar-benar tak punya pilihan. Aku tahu. Semua sudah berlalu. Nuan. Direktur Chen juga di sini. Dr. Lee. Nuan, waktu itu terburu-buru sampai lupa memberitahumu. Dulu kau pergi tergesa. Ibumu meninggalkan beberapa barang yang belum sempat diberikan padamu. Ini peninggalan ibumu untukmu. Terima kasih, Dr. Lee. Masih menyimpan peninggalan almarhumah ibuku? Saat itu rumah sakit yang menangani jenazah ibumu. Jadi giok ini selalu saya simpan. Sayangnya saat itu ibumu meninggal terlalu mendadak. Padahal malamnya masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba... Malamnya masih sehat? Iya, kondisi Neng Jiang selama ini stabil. Tapi malam itu tiba-tiba memburuk, langsung tidak bisa bertahan. Sekaget ini? Malam itu, apakah ada kejadian khusus? Kejadian khusus. Kalau kejadian khusus, sepertinya ada wanita yang berkunjung. You know, Jiang dirawat di sini lama sekali. Ini pertama kalinya ada yang menjenguk. Maksudmu? Mu Yuan, apa maksudmu? Ibu sengaja dibunuh. Ada yang tidak beres di sini. Kita selidiki. Pasti ketahuan. Dokter, apakah Anda ingat wajah orang itu? Wanita itu pakai masker dan topi. Wajahnya tidak kulihat. Tapi saya ingat di sudut matanya ada tahi lalat merah. Jangan-jangan dia... Bagaimana bisa begini? Ibuku membesarkanku sendirian. Dia di dunia ini tidak punya musuh. Siapa yang ingin menyakitinya? Mu Yuan? Jangan berpikir terlalu banyak dulu. Akan kusuruh orang menyelidiki ini. Kenapa setelah keluar rumah sakit dia jadi aneh? Jiang Nuan, dasar perempuan jalang. Ini semua salahmu. Kenapa kamu pulang ke sini? Kenapa merebut Mu Yuan dariku? Putriku sayang, siapa yang buat marah nona kita? Bilang ke ibu, yang balaskan dendammu.
Ibu, Mu Yuan demi si rubah itu, dia putus pertunangan kita. Apa? Aku sudah menunggunya 5 tahun. Jenis perempuan apa ini? Berani merebut pria dari putriku. Dia sudah ingin mati rupanya. Semua yang kudapat hari ini, hasil perjuanganku selama ini, sekarang minta aku melepas, aku tidak rela, aku benar-benar tidak rela. Putriku sayang, Qin Mu Yuan pasti terhipnotis, si rubah itu. Dia namanya siapa? Ibu yang urus dia. Namanya Jiang Nuan. Dulu aku yang cari untuk Mu Yuan. Ulangi sekali lagi. Dia namanya siapa? Ibu kenapa? Ternyata dia. Ibu, kau kenal wanita ini? Ah, tidak. Tidak kenal wanita rendahan seperti ini. Mana mungkin aku kenal? Begini, Jiang Nuan yang hina dan rendah ini tak pantas untuk kakak Mu Yuan. Kakak Mu Yuan pasti dia terhipnotis sementara, makanya tak lihat aku. Asal dia tidak ada, Mu Yuan pasti akan suka padaku. Anakku sayang, tenang saja. Aku tak akan biarkan kau tersakiti. Jiang Rong dulu rebut suamiku, sekarang anakmu mau rebut pria anakku lagi. Memang kalian ibu dan anak sama-sama berkelakuan hina. Aku bisa hadapimu dulu, bisa hadapi anakmu sekarang. Nuan, kondisimu sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Kebetulan aku cari kamu. Soalnya, tentang pernikahanku ini, tolong jangan bilang siapa-siapa. Kenapa? CEO Qin tidak mau umumkan hubunganmu? Dengar ya. Bukan begitu. Aku kan hanya desainer junior. Aku tak mau hubungan kami di kantor ini akan mempengaruhi pekerjaanku. Oke, aku paham. Status sebagai istri CEO Qin memang akan berpengaruh besar. Tapi pasti tak ada yang menyangka. Kami sekantor dengan istri direktur bisa bekerja bersama. Seru juga kalau dipikir. Jangan bahas aku terus. Cerita tentangmu dong. Kamu dan asisten Lin. Ada sesuatu ya? Jangan ngasal. Apa mungkin ada sesuatu? Kemarin malam itu, CEO Qin menyuruh dia mengantarku pulang. Kemarin malam. Aku tak sebut malam. Kalian berdua ngapain? Mengaku sekarang. Cuma kemarin malam. Kami makan bareng. Aku jadi mabuk. Lalu kami... Jangan-jangan kalian. Jiang Nuan, ada yang cari. Baik. Pelacur busuk menggoda suamiku dan menjebak suamiku sampai di penjara. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Kamu gila ya? Aku tak kenal siapa suamimu. Suamiku, Liu Neng, wakil direktur perusahaanmu. Liu Neng? Kamu istrinya. Dia ditangkap karena kesalahannya sendiri di perusahaan kami. Dia melecehkan banyak karyawan wanita. Kenapa kamu tidak cari dia, malah cari aku? Bangsat, jangan pura-pura. Kenapa dia tidak ganggu orang lain, hanya kamu? Menurutku, kalian perempuan tak tahu malu. Menggoda dia. Hari ini akan kuajarkan pelajaran agar kamu ingat selamanya. Kenapa kamu memukul orang? Xiaoling, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Nuan. Dia jelas perempuan kasar. Abaikan saja dia. Ayo pergi, dasar lacur, berani kabur. Lihatlah aku menghabisi kalian, berhenti. Perusahaan membayar kalian untuk nonton drama di sini? Lapakan saya. Suamiku adalah wakil direktur perusahaan Dai Swan Kasinek. Berani sekali kalian memperlakukanku seperti ini. Nanti ketika suamiku kembali, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Nona Jiang, Nona Xiaxia, kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja, asisten Lin. Hari ini berkat kedatanganmu yang tepat waktu. Bukan masalah besar, yang penting kalian selamat. Saya harus mengantar dokumen ke CEO, saya pergi dulu. Jangan lihat lagi, dia sudah jauh pergi. Siapa yang melihatnya? Shaolin. Ada masalah apa? Ribut sekali. Itu Nyonya Liu, entah dari mana dia mendapat informasi tentang Nona Jiang datang ke perusahaan untuk membuat masalah. Masalah Liu Neng. Bukannya kamu yang menanganinya? Bagaimana dia bisa tahu? Waktu itu saya sudah membersihkan jejaknya. Pasti tidak ada kebocoran. Kamu selidiki. Saya ingin tahu siapa dalang di balik ini. Baik.
Oh, kamu datang. Silakan masuk ke dalam. Kok bisa kebetulan begini? Direktur Chin. Setelah Nyonya Liu pergi dari kantor, pergi ke kafe menemui seseorang. Bai Feng. Dia lagi-lagi? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kematian Ibu Jiang Nuan dan Bai Feng pasti ada hubungannya. Sebentar aku jemput Xiaoyan pulang, kamu selidiki Jiang Rong, Cheng Tiancheng, Bai Feng. Hubungan mereka semakin cepat semakin baik. Ayah, ibu kalian kenapa? Anak kecil jangan ikut urusan orang dewasa. Ngomong-ngomong, bukannya kamu ingin ibu mengantarmu ke sekolah? Kalau gitu besok suruh ibu mengantarmu naik, oke? Oke. Halo Son, siapa ini? Apakah ini orang tua Qin Xiaoyan? Ada yang bisa saya bantu? Xiaoyan terlibat perkelahian di sekolah. Ada anak yang terluka. Harap segera datang ke sekolah. Baik. Saya segera datang. Xiaoyan, kamu sakit? Mama temankan aku. Akan membuat masalah untukmu. Anda orang tua Qin Xiaoyan, ya? Ya. Anak Anda berkelahi di sekolah dan ada yang terluka. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Bu Guru, Xiaoyan biasanya sangat penurut. Mengapa tiba-tiba berkelahi? Apa maksud Anda? Apakah Anda menuduh saya memfitnah Xiaoyan? Pantasan jadi wanita simpanan, pendidikan anaknya seperti ini. Bu Guru, tolong perhatikan tutur kata Anda. Apa saya salah? Nyonya Cheng benar. Wanita tak tahu malu seperti Anda hanya merusak anak. Nyonya Cheng? Cheng Wanro. Bu Guru, jangan hanya berdasarkan ucapan orang lain menilai karakter saya. Rumor berhenti pada yang bijak. Selain itu, ini bukan alasan untuk menyalahkan Xiaoyan tanpa bertanya. Ada alasan apa lagi? Anak tak berbudi, diajarkan wanita simpanan. Xiaoyan, kenapa kamu pukul teman? Memberikan kau pelakor yang tak tahu malu. Ku bilang tidak, mereka memukulku. Bu Guru dengarkan. Xiaoyanlah yang dianiaya di sini. Mama, aku tak akan berkelahi lagi. Boleh ya? Jangan marah lagi. Orang tua Qin Xiaoyan mana? Keluar sekarang. Aku walinya, Qin Xiaoyan. Kaulah pelakor yang diceritakan anakku. Memang cantik rupanya. Tapi kenapa berbuat mesum? Anakmu pukul anakku. Hari ini harus minta maaf. Bisa pakai logika, tidak? Anak mulai yang kasar, memulai duluan. Mengapa kami mesti minta maaf? Kau tahu, sekolah ini kami yang danai. Aku bisa suruh kepala sekolah mengusir anakmu. Buat sekolah lagi, anakmu pasti susah. Nyonya. Bisa tenang tidak? Wali Qin Xiaoyan, kalau tak mau anakmu dikeluarkan, cepat minta maaf. Ini penyalahgunaan wewenang. Kalau TK ini bernuansa seperti ini, Xiaoyan tidak akan tinggal. Tunggu. Mau pergi? Pergi pun harus minta maaf ke anak saya. Hari ini, kau dan anakmu harus sujud minta maaf di depan anak saya. Siapa berani menyuruh anak Qin Muyuan sujud minta maaf? Kau, Direktur Grup Qin. Saya dari keluarga Zhang. Kami bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Keluarga Zhang? Tidak terkenal. Saya ke sini untuk urusan anak saya. Katanya, kau mau istri dan anakku sujud minta maaf? Di Direktur Qin, ini salah paham, Mayai. Xiaoyan yang mulai memukul. Masalah penghinaan terhadap istriku ini akan saya laporkan ke polisi. Kebetulan, pengacara grup Qin sedang lengang. Siap-siap terima surat gugatan. Di Direktur Qin, saya salah, tolong maafkan kami. Soal keluarga Zhang, mulai hari ini akan lenyap. Tidak, jangan seperti ini. Xiaoyan sayang, TK ini tidak baik. Ayah akan carikan yang baru. Oke. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Hari ini Xiaoyan berani lindungi Mama. Pintarnya anak Mama. Nanti malam, Mama masak makanan enak. Setuju? Ore, makan enak. Pak Direktur, ini jadwal aktivitas Bapak. Hari ini, pukul 3 sore ada rapat. Kalau aku melamar dia sekarang, apa Jiang Nuan akan menerima? Haruskah lebih formal? Setidaknya pesan gaun pengantin dulu. Xiaolin, tolong hubungi desainer top Italia.
Aku ingin beri Jiang Nuan pernikahan yang tak tertandingi. Pak Direktur, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Bapak dan Nona Jiang belum resmi jadian, kan? Benar juga. Kalau gitu, ungkapan perasaan dulu. Cewek kan suka bunga. Pesan 1 buket. Baik. Jangan-jangan Pak Direktur ini gila cinta. Halo? Aku sedang dalam perjalanan pulang. Beli bahan makanan. Juga, kalau kebetulan lewat, jemput aku ya. Halo, orangnya sudah ketemu. Setelah DP masuk langsung eksekusi. Jiang Nuan. Jiang Nuan, bertahanlah, dokter. Segera tangani. Keluarga harap menunggu di luar. Apa kabar Nuan-Nuan? Kenapa tiba-tiba kecelakaan? Nuan-Nuan salah siapa sampai begini? Kenapa selalu dia yang kena? Xiaolin, hubungi polisi lalu lintas. Aku tidak percaya. Ini cuma kasus hit and run biasa. Kalau ketahuan siapa pelakunya, ku buat hidupnya lebih menderita dari mati. Senggana kita buat tepetu waktu. Tapi saat ini Nona Jiang belum keluar dari masa kritis. Butuh pemantauan 24 jam selama seminggu. Kapan dia bisa sadar? Ini tergantung pada kondisi fisik masing-masing. Jika belum sadar dalam 7 hari, Nona Jiang berisiko koma permanen. Saya mengerti. Sudah ada hasil? Pengemudi yang menabrak seperti menghilang tanpa jejak. Tim kita tidak bisa menemukannya. Dari rekaman CCTV, lebih seperti kecelakaan mabuk. Kalau ini kecelakaan biasa, kenapa menyembunyikan pengemudi? Jiang Nuan baru pulang setahun, yang ingin nyawanya. Hanya beberapa orang itu. Keluarga Cheng meremehkanku, Qin Muyuan. Ternyata, hukuman yang kuberi belum cukup. Sampaikan perintah. Dalam seminggu, aku ingin lihat Cheng Shi bangkrut. Baju yang ibu beli hari ini cantik. Kalian berani pulang? Cheng Tiancheng, gila apa? Aku yang gila. Kenapa tidak tanya apa yang putrimu lakukan? Ih, ayah, apa yang kulakukan? Apa kau masih pura-pura tidak tahu? Kalau bukan karena kau menggoda Qin Muyuan, perusahaan Cheng bisa jadi target serangan spesifik. Keluarga Qin. Sekarang aliran dana perusahaan Cheng putus. Klien yang sebelumnya bekerja sama, semua membatalkan pesanan. Katakan apa yang kau lakukan, sampai Qin Muyuan marah besar. Ayah. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku telepon saja tanyakan. Asisten Lin, aku mau bicara dengan Qin Muyuan. Nona Cheng menanyakan masalah perusahaan? Apa sebenarnya yang terjadi? Sebaiknya tanyakan pada ibumu, apa yang dia lakukan? Ibuku? Benar. Kalian sudah berani bertindak, maka perusahaan Cheng siaplah hadapi kemarahan keluarga Qin. Ibu, Asisten Lin bilang, ini karena Ibo. Benar, yang sawakan kenapa? Dia berani merebut pria putriku, dia pantas mati. Bukannya kau selalu tidak ikut campur urusan Wan Rao dan Muyuan? Ibu membunuh Jiang Nuan? Enggak mati. Ini kan belum mati. Lagi pula, membantu anakku sendiri salah apa? Aku ibunya. Wajib ku bantu. Pertolonganmu hebat. Sekarang grup Cheng hampir bangkrut. Kau puas sekarang? Aku? Kalian berdua. Ikut aku ke rumah sakit. Temu langsung dengan si Jiang Nuan minta maaf. Mau pergi? Silakan sendiri. Aku tidak mau pergi. Aku minta maaf ke si bajingan, tidak mungkin. Lagi pula,
Grup Cheng bangkrut ya sudah. Masih ada keluarga saya. Kami tak akan mati kelaparan. Baik. Baik. Ayo, Wan Ro. Ikut ayah pergi ke... Ayah, aku juga tidak ada mau pergi. Kau. Ayo pergi. Dia seharusnya tak kenali Jiang Nuan. Pasti tidak bisa mengenalinya. Sudah bertahun-tahun, dia tak mungkin masih cinta wanita itu. Tuan Xin, hari ini ku bawa Wan Ro, khusus menemui Anda. Dan Nuan-Nuan, ini, minta maaf secara langsung, semua ini. Semua perbuatan istriku. Aku mewakilinya kepada Anda. Dan Nuan-Nuan, minta maaf. Mohon Tuan berbelas kasih, lepaskan keluarga Cheng. Tuan Cheng, jika tak salah ingat, grup Cheng ini, dulu Anda mulai dari nol dan dirikan sendiri kan? Demi perusahaan Anda, tega tinggalkan istri yang sedang hamil. Langsung nikahi putri by family. Benar kan? Lalu Anda masih ingat ini? Giok ini adalah... Giok ini ya, peninggalan almarhumah, Ibu Jiang Nuan. Rongrong itu. Ibu Jiang Nuan telah meninggal 5 tahun lalu. Ayah dan Muyuan, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak paham? Bagaimana dia meninggal? Sakit, tak ada biaya rawat inap. Tapi saat itu, kondisi Ibu Jiang Nuan sudah membaik. Cuma, dia menemui seseorang. Pantasan dia ngotot tidak mau datang. Tuan Qin, bolehkah aku melihat giok ini? Ayah, bicara apa ini? Giok ini, pusaka keluarga Cheng. Ada sepasang. Saat kita menikah dulu, sudah disepakati untuk diwariskan ke anak cucu. Tuan Cheng, tak perlu berakting di sini. Jika benar-benar merindukan, Anda tak akan hanya memperhatikan giok ini. Bahkan putri kandung diranjang sakit, tak sudi. Anda lihat, lagi pula, jangan membuat cerita palsu. Giok ini sama sekali bukan pusaka keluarga Cheng. Tampaknya semua hal tak bisa disembunyikan dari Tuan Jin. Ini, Nuan-Nu adalah putriku. Kita satu keluarga. Aku percaya, dengan Anda di sini, Nuan-Nu tak akan tersakiti. Bisakah Anda lepaskan grup Cheng? Ayah, bicara apa ini? Jiang Nuan si perempuan licik itu? Secara garis keturunan, dia kakakmu. Sekarang dia sudah menikahi Pak Qin. Maka grup Qin dan Cheng bisa jadi satu keluarga. Tuan Cheng ini benar-benar serakah segalanya. Ini tidak mungkin. Mana mungkin dia... Wan Ro. Pak Qin, itu anak ini belum paham. Lihatlah Nuan-Nuan, karena sudah bersama kamu, berarti kita keluarga. Semua yang dulu terjadi, itu semua salah paham. Bagaimana kalau ini? Setuju kan? Tuan Cheng baik hati sekali. Nuan, bagaimana perasaanmu? Dokter. Saya baik-baik saja, Dok. Entah Tuan Cheng, berani sekali. Mau mengakuiku sebagai anak. Nuan, dulu ayah yang salah. Lagi pula, aku ayah kandungmu. Ayah, mau kutanya, saat ibuku meninggal, kau di mana? Saat dipaksa putrimu menemani tidur, kau di mana lagi? Dengan kekuasaanmu, cari kami seharusnya mudah. Tapi bertahun-tahun, kau tak pernah datang. Lebih baik akui Cheng Wan Ro sebagai putrimu. Hanya ibu satu-satunya keluargaku. Nuan, aku tahu sulit bagimu menerima ini. Aku juga tahu Wan Ro banyak hal memaksamu, tapi hidupmu sekarang baik. Qin Muyuan, aku lelah. Tuan Cheng silakan pulang dulu. Maksud Nuan, sudah jelas daripada pura-pura di sini. Lebih baik pikirkan cara selamatkan perusahaanmu.
Xiaolin. Tuan Cheng, silakan. Nuan, ayah pergi dulu. Kondisi sudah stabil, Nona Jiang perlu istirahat total sebulan baru boleh pulang dari rumah sakit. Yuan, aku ingin melihat giok itu. Boleh? Baik. Apakah giok ini memang sepasang? Kenapa ibu hanya meninggalkan satu untukku, hanya satu yang ada? Giok ini memang sepasang, tapi ini bukanlah pusaka keluarga Cheng. Qin Mu Yuan, kok aku merasa kamu seperti tahu segalanya? Lalu yang satunya di mana? Rahasia, nanti akan kuberitahu. Jiang Nuan. Awalnya aku ingin menunggu sampai kau sembuh lalu melamarmu. Tapi aku tak bisa menahan lagi. Jiang Nuan, akhir-akhir ini aku sadar aku sudah jatuh cinta padamu. Aku tak ingin kau hanya menjadi ibu anak dalam perjanjian. Aku ingin kau jadi istriku, Qin Mu Yuan. Yang sebenarnya, Mama terima lamaran Papa dong. Xiaoyan ingin bersama Mama selamanya. Celeste. Baik, aku terima. Ada anak di sini. Tak apa, aku tutup mata. Menurut laporan reporter kami, Ini ada Imsewago yang melaporkan secara anonim. Perusahaan Cheng melakukan penggelapan pajak. Direktur grup perusahaan Cheng Cheng Tiancheng sedang diselidiki. Presiden Direktur, seperti yang kau duga, kami mengawasi Nyonya Cheng selama 5 hari, akhirnya menemukan sopir itu. Dan kami juga menemukan pasien dari 5 tahun lalu. Dia melihat langsung, Nyonya Cheng sengaja mencabut oksigen ibu kandungnya. Masalah ini, jangan beritahu Jiang Nuan. Bocorkan bukti ke Cheng Tiancheng. Apa maksud Anda? Masih terlalu murah jika hanya di penjara. Kalau sudah, dia begitu mencintai Cheng Tiancheng, demi dia, membunuh ibu kandung. Jiang Nuan. Sekarang mau membunuh Jiang Nuan. Buatlah, pria yang paling dicintainya, mengantarnya sendiri ke penjara. Tuan Cheng. Tidak mungkin. Orang seperti dia hanya melihat keuntungan. Demi perusahaan, dia akan... Saya segera lakukan. Ibu, atas dasar apa kalian menangkap ibuku? Ibumu tersangka pembunuhan, harap ikut kami untuk pemeriksaan. Kalian bilang aku membunuh. Apa buktinya? Tak ada bukti. Berdasar apa kau menangkapku? Benar. Kasus pembunuhan Nyonya Jiangrong 5 tahun lalu sudah terbukti kau tak bisa kabur. Terima kasih atas bukti yang Anda berikan. Kami bisa menangkap pembunuhnya. Ayah. Cheng Tiancheng, kau rupanya selama ini kau masih tak bisa lupakan wanita itu. Oke, Naya. Kenapa kau bisa memperlakukan ibu seperti ini? Kenapa? Kau tanya kenapa? Dia sudah melakukan segudang perbuatan keji yang merugikan. Harus dihukum sesuai hukum. Aku hanya menjalankan kewajiban sebagai warga negara baik. Saat kau bunuh Rongrong dulu, seharusnya kau sudah tahu akhirnya. Kalau bukan karena kau paksa aku menikahimu, aku dan Rongrong, serta putri kami Nuan-Nuan, akan jadi keluarga bahagia sampai sekarang. Hush! Cheng Tiancheng, kau tak punya malu. Dulu, kalau bukan karena dukungan finansial keluarga baik, kau yang mendekati aku, apa aku bilang kau menarik? Sekarang kau merasa terpaksa? Padahal dulu, saat kau tinggalkan mantan istrimu, kau tak ragu sedikit pun. Diam! Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, Nuan-Nuan takkan menolak aku sebagai ayah. Qin Mu Yuan, dia berani melawan keluarga Cheng karena kau. Bicara. Cheng Tiancheng. Ku beritahu. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Pak Polisi, pastikan penjahat ini diamankan. Jangan biarkan pembunuh merusak masyarakat. Kau munafik. Aku Bai Feng buta. Sampai jatuh cinta pada sampah sepertimu. Kau akan mati mengenaskan. Ibu.
Ayah, ibu lakukan semua ini demi kau. Kenapa kau perlakukan dia begini? Wan Ro, keluarga Cheng di ujung tanduk. Kalau bukan karena dia, Qin Mu Yuan takkan serang kita. Kita harus mengorbankan keluarga. Qin Mu Yuan mungkin akan memaafkan. Dengan mengorbankan dia, keluarga kita bisa selamat. Jiang Nuan, ini semua karena kau. Kau hancurkan keluargaku. Kau juga akan menderita. Ini sudah selesai. Tuan kecil sudah minum obat, sudah tertidur lelap. Nona Cheng, apa Anda yakin tidak akan menyakiti Tuan kecil? Tidak akan. Cepat serahkan dia padaku. Di kartu ini ada 3 juta. Cukup untuk hidupmu seumur hidup. Sekarang berkemaslah dan segera pergi ke luar negeri. Begitu Qin Mu Yuan menyadari, kita semua tidak akan bisa lolos. Qin Mu Yuan yang memaksaku seperti ini, jangan salahkan aku. Apa katamu? Pengasuhnya di mana? Baik, segera ke sana. Ada apa? Xiaoyan menghilang. Kau akan ikut mencarinya. Tidak perlu. Kondisimu baru membaik. Tenang saja. Aku pasti akan melindungi Xiaoyan dari segala bahaya. Jika ingin menyelamatkan anakmu, datang sendirian ke atap rumah sakit. Halo. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat diangkat. Cheng Wanro membawa Xiaoyan. Aku akan ke atap untuk menemuinya. Cheng Wanro, apa yang kau inginkan? Tenang dulu. Menurutmu aku ingin apa? Jiang Nuan, kau hancurkan hidupku. Kau pikir aku mau apa? Mama, tolong aku. Menyelamatkanmu. Sekarang tak ada yang bisa selamatkanmu. Jiang Nuan, kau bilang di luar negeri baik-baik saja. Mengapa pulang? Kalau kau tidak kembali. Qin Xiaoyan akan tumbuh bahagia. Qin Mu Yuan akan menikahiku. Tenang dulu. Cheng Wanro, pernahkah kau berpikir, sudah 5 tahun, mengapa Qin Mu Yuan tak mau menikahimu? Semua karena bocah ini. Bukan karena dia, tapi karena kau tak mencintai Qin Mu Yuan? Bukan. Omong kosong. Aku mencintai Qin Mu Yuan. Jika benar kau mencintainya, kau tak akan menyuruhku menggantikanmu masuk ke kamar itu. Jika kau benar-benar mencintainya, kau pasti bisa rawat Xiaoyan dengan baik. Dia sangat mempercayaimu. Serahkan Xiaoyan padamu. Yang kau inginkan hanya gelar Nyonya Qin. Ya bahkan jika aku hanya ingin jadi Nyonya Qin, lalu kenapa? Jiang Nuan, kalau bukan karena kau, hampir saja aku berhasil. Dan dia juga. Kalian ibu dan anak, benar-benar musuh alamiku. Mama, tolong aku. Xiaoyan kan sakit. Cheng Wanro, benar kan? Tenanglah sedikit. Apa yang kau mau, apapun yang kau mau bisa kuberikan. Lepaskan dia, boleh tidak? Sangat sayang padanya ya. Baiklah, merunduklah padaku. Baik, aku mohon. Mama. Jiang Nuan, akhirnya kau merasakan ini. Aku sangka. Tapi sayang, hari ini dia harus mati. Membahayakan keluargaku. Akan kubuat kalian menderita sepertiku. Jangan. Jangan. Pegang aku kuat-kuat. Aku akan menarikmu naik. Mu Yuan, kamu datang. Ibumu sendiri yang berbuat kesalahan dan patut dihukum. Kamu masih punya hidupmu sendiri. Pegang aku. Aku akan menarikmu naik. Qin Mu Yuan. Sebenarnya Jiang Nuan benar. Yang kuinginkan hanyalah posisi Nyonya Qin. Sudah, aku akan menarikmu naik. Qin Mu Yuan, aku tahu semuanya ulahmu. Aku Cheng Wanro. Tidak butuh pertolonganmu. Ini pilihannya sendiri. Nuan, kami datang menjemputmu pulang. Kalian ini... Aku dan Lin Xin sudah resmi jadian. Oh iya, aku mau minta tolong padamu. Boleh dong, berhasil memenangkan hati si cantik. Katakan saja perlu apa? Boleh.
Gampang, pasti ku bantu. Ling, kamu yakin ini pilihanmu untuk gaun bridesmaidku? Iya, siapapun pengiring pengantinku harus terlihat cantik. Tapi, aduh, jangan. Aku tidak mau mencuri perhatian darimu. Sudahlah, waktunya mepet. Ayo cepat. Presdir, jangan terus bercermin. Penampilan Bapak sudah pasti paling menonjol di sana. Dia mesti siap semuanya. Jangan-jangan dia tidak datang. Nona Jiang sudah di perjalanan. Sebaiknya Bapak segera ke lokasi. Xiaoling, kamu ngapain sih? Jalan terus, banyak orang menonton. Jangan mempermalukanku. Kau ini sedang apa? Pak Chin, orangnya sudah saya antar ke sini. Kejutan. Nuan-nuan, kita sudah melalui begitu banyak rintangan. Meski sesuai perjanjian, kita sudah resmi menikah. Tapi aku masih berhutang pernikahan megah untukmu. Hari ini di sini, kamu Jiang Nuan akan menjadi istriku Qin Muyuan. Aku Qin Muyuan bersumpah akan mencintaimu, melindungimu seumur hidup. Kau mau menerimaku? Bu, cepat bilang mau. Cepat katakan mau. Aku mau. Bukankah kau selalu bertanya, di mana pasangan giok ini? Pasangannya ada padaku. Ini maksudnya apa? Qin Muyuan, masih berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Mau tahu? Malam ini, kita punya semalaman untuk bercerita. Nuan. Kamu belum memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi dengan Liontin Giok itu? Sebenarnya, sebelum kamu lahir, aku sudah bertemu ibumu. Ibumu yang menyelamatkanku. Dokter, cepat tolong pasiennya, dokter. Saat itu, ibumu baru saja hamil. Ayahmu belum mendekati keluarga Bai. Sepasang Liontin Giok ini, orang tuaku yang memberikannya kepada bibimu. Waktu itu, bibimu menolak menerima uang. Jadi, ibuku memberikan Liontin Giok ini padanya. Jika bibimu melahirkan anak laki-laki, dia bisa bawa Liontin Giok ini ke keluarga Qin. Kita akan menjadi saudara angkat. Jika perempuan, dia adalah istriku, Qin Muyuan. Tak heran dia begitu melihat Liontin Giok ini, reaksinya seperti itu. Jadi, kau adalah istriku. Ini sudah ditakdirkan sejak awal. Aku nggak mau tahu. Aku pengen papa dan mama. Halo? Ling, cepat ke sini. Aku sudah nggak kuat urus dia. Xiaoyan, aku sangat ingin bersama mama, ya. Apa kamu ingin mama dan papa selamanya bersama? Pengen. Mama dan papa sedang memberimu adik perempuan. Kalau kamu masuk, nanti adiknya takut keluar. Oh, gitu ya. Kalau gitu aku tunggu sampai adiknya lahir. Kalau gitu sekarang bisa kita lanjutin malam pengantin kita. Malam ini, nggak akan ada yang ganggu. Sayang, apa sudah pernah kukatakan? Aku cinta kamu. Sayangku, aku juga cinta kamu.